Halo, selamat datang di CNN Indonesia TV. Selamat datang di live Instagram. Kita akan ngobrol bareng di rumah bersama CNN Indonesia TV yang hari ini akan saya pandu. Saya Ratu Nabila dari CNN Indonesia TV. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan Bunda Ana Avanti. Kita lihat dulu sebentar posternya di sini. Segera kita akan bergabung dan menginvite Bunda Ana Avanti. Ya, ini dia. Tema kita hari ini adalah rajut hati untuk negeri. Kita tahu bahwa Bunda Ana Avanti ini banyak sekali memberikan inspirasi-inspirasi, apalagi di saat wabah corona seperti saat ini. Ia termasuk yang pertama atau duluan begitu ya membuat APD untuk para tenaga medis Indonesia. Dan kita akan langsung nantikan Bunda Ana Avanti, kita akan langsung invite. Oke, sebentar. Saya akan memanggil Bunda Ana Avanti yang akan bergabung bersama kami segera di CNN Indonesia TV. Kita akan mengetahui bagaimana Bunda Ana Avanti ini bisa tetap positif begitu menghadapi wabah corona dan juga malah justru bisa membangkitkan industri kreatif. Khususnya ia juga membantu untuk menyebarkan APD, untuk membuat APD untuk para tenaga medis. Oke, baik, saya akan invite. Saya sudah invite Bunda Ana Avanti. Bunda Ana Avanti akan segera bergabung bersama kita. Ya, ngobrol bareng CNN Indonesia sejak bulan puasa ini atau bulan Ramadan kita pindahkan ke jam 4 sore agar tidak bentrok dengan. Oke, ini dia requestnya, sebentar. Bunda Ana Avanti akan segera bergabung bersama kami di CNN Indonesia TV. Halo Bunda, selamat sore. Gimana Bunda, sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Sehat Bunda. Kita nih selalu melihat Bunda tuh sangat menginspirasi sekali karena selalu terlihat positif begitu. Jadi kita juga ikut semangat gitu untuk juga berbuat positif, juga melihat apa yang sudah Bunda lakukan. Bunda boleh cerita sedikit awal mula dari Bunda ini terinspirasi untuk membantu tim medis membuat APD. Ya, sebenarnya buat saya secara pribadi ya, tiap manusia itu punya anugerah panggilan, panggilan hidup gitu. Tapi ada yang direspon 10%, ada yang direspon 20%, ada yang direspon 30%, ada yang direspon 40%, ada 50%, ada 100%. Nah, merespon panggilan hidup itu sebenarnya karena perjalanan hidup kita, ceritanya gimana gitu. Kalau orang yang hidupnya dari lahir nggak ada apa-apa, sampai besar nggak ada apa-apa juga, hidup kawin sama orang kaya raya di Sangkar Madu, dia nggak pernah merasa mendapatkan ujian dan cobaan, dia nggak akan peka dengan yang namanya panggilan hidup, gitu ya. Tetapi kalau orang yang senantiasa memaknai sebuah kehidupan itu adalah anugerah, kalau dikasih Tuhan jalan keluar, itu adalah rahmat kebaikan. Dikasih pertolongan yang dianggap, kadang-kadang manusia menganggap pertolongan itu kayak apa ya? Kalau tiba-tiba dapat uang 1 miliar gitu. Tapi dia tidak merasakan ketika mendapatkan uang 1.000, itu adalah anugerah. Jadi berbeda. Gitu ya. Berarti memang harus lebih banyak bersyukur begitu Bunda ya? Betul, ya. Ketika kita bisa makan,
dengan nasi dan telur ceplok, kita menginginkan anaknya tetangga bisa makan pakai ayam goreng ya. Jadi nggak pernah habis-habisnya ya kan? Karena yang dia lihat bukan bagaimana kita, tetapi bagaimana dia. Gitu. Nah, disitulah letaknya ketika saya pun demikian juga gitu, menganggap bahwa ketika Tuhan menyentuh saya secara pribadi, anak Avanti, kamu bantu bikin APD. Saya nggak mengatakan Tuhan aku nggak bisa, kan? Karena saya sudah 20 tahun, waktu yang panjang selama 20 tahun memiliki Yayasan Anak Avanti itu adalah waktu latihan. Mana ya suara manusia, mana suara Tuhan. Gitu. Kalau suara manusia itu bising, ya, terus nggak suka dengan orang berbuat baik. Ya. Bunda, waktu 20 tahun ini kan cukup panjang. Suka dukanya dari Yayasan Anak Avanti ini apa saja, Bunda? Ya. 15 tahun itu berkat yang saya ambil adalah pelajaran untuk ikhlas. Karena sebagai manusia kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Ya. Tapi senangkan hati Tuhan dan senangi semua orang. Nah, selama 15 tahun itu saya lakukan. Baru 5 tahun terakhir ini rasa di dalam hati apa yang saya rasakan, kemudian orang-orang yang nyinyir-nyinyir mulai berhenti, merasakan bahwa dulu orang mengatakan mencari popularitas, pencitraan, kemudian saya mengedukasi bahwa saya dari kecil itu memang cita-citanya pengen populer gitu. Kenapa? Pengen bisa menginspirasi orang, apa yang saya bicara orang dengar, orang lihat, dan bisa memberikan perubahan dalam sudut pandang cara berpikir. Gitu. Nah, orang yang populer itu harus citranya baik, saya. Oleh karena itu, orang yang populer harus bercitra baik, maka orang yang populer itu harus pencitraan. Nah, gitu kayak gini nih apa kalau nggak pencitraan? Pencitraan, menceritakan kebaikan, ya kan? Kemudian kita juga suka ada kalimat yang namanya di apa namanya kita suka apa namanya kalau di sosmed, di sosial media itu dibilang apa? Bentar. Settingan. Settingan. Ini disetting nggak? Ya disetting lah. Kalau nggak disetting ya nggak bisa ketemu sama CNN toh, ya kan? Dari minggu lalu disetting. Tapi setting untuk kebaikan, begitu ya Bunda? Betul. Nah itulah makanya saya selalu menginspirasi netizen khususnya. Orang tuh kalau pikirannya baik ya, nggak mungkin mulutnya keluar kata-kata nggak baik. Orang kalau pikirannya baik, hatinya baik, nulis juga baik, walaupun hanya dengan satu jari. Ya, gitu. Orang tuh kalau perbuatannya baik, yang dilakukan adalah menginspirasi yang baik. Nah, ketika Bunda mengatakan kepada Tuhan, oke, aku bikin APD, aku nggak ngomong terus aku dapat duit dari mana, gitu. Saya juga nggak mengandalkan penggalangan dana loh. Iya, awalnya Bunda memang sendiri kan ya. Titik. Percaya, titik. Udah, itu kekuatan saya gitu. Ini nggak ada hubungannya dengan agamamu apa, agamaku apa, nggak ada. Ini keyakinan kepada Allah itu adalah esa, gitu, yang menyentuh kita. Kita hanya katakan yes gitu aja. Nanti saya lakukan bagian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada bagian Tuhan yang menyempurnakan. Karena jadi sebisa Bunda. Iyalah. Awalnya ya, berapa banyak APD Bunda untuk diproduksi pada awal? Kami ini jadi begini, sistemnya begini. Kalau kamu mau berbuat baik, oh ya kasih uang dulu. Kalau kita mau berbuat baik, satu hal, sorry ada barang datang. Kalau kita mau berbuat baik, satu hal adalah bertanya dulu pada diriku. Gitu. Kalau yakin perbuatan itu adalah baik, jangan bermain dengan matematika. Jangan hitung banyaknya, sedikitnya, gitu ya. Tapi percayakan ini menjadi pada kehendak Tuhan. Nah, kalau tiba-tiba di antara kita, tiba-tiba banyak hal yang membuat kita harus merasakan bahwa apa ya, mempertanggungjawabkannya, ya kan? Maka kita harus punya cara. Nah, jadi kalau bantu jangan ngawur.
Itu jangan karena banyaknya, tapi harus karena layaknya. Gitu, layaknya bagaimana. ya. Jadi kemudian kita menaikkan, mengunggah kepada sosial media, memberitahukan kepada mereka bahwa anak Avanti tidak memperjualbelikan APD. Sebentar. Anak Avanti tidak memperjualkan APD. Lalu yang kita tulis ada di sini. Nah, Tidak diperjualbelikan. tidak diperjualbelikan ya, tapi disumbangkan gitu. Lalu ini ada ya standar medisnya. Jadi kalau orang mau nyumbang itu jadi jangan banyak-banyakan gitu, tapi layaknya. Karena itu harus memanusiakan manusia. Kalau kita nggak bisa memanusiakan manusia yang kelihatan, bagaimana kita mentuhankan Tuhan yang nggak kelihatan? Ya. Lalu setelah itu kita beritahu melalui sosial media bahwa semua dilayani rumah sakit seluruh Indonesia dengan mengirimkan email ke anakavanti@yahoo.com. Iya, tadi juga ada lalu komentar yang nanya bagaimana kalau kita mau ikut menyumbangkan Bunda. Jadi email ke anavanti.yahoo.com. Kalau ikut nyumbang, rekeningnya cuma satu, di Yayasan Wisma Kasih Bunda. Cuma satu gitu ya, Yayasan Wisma Kasih Bunda. Nomor rekeningnya adalah 009 7006 711. Jadi 009 7006 711. Tetapi memang kalau mau ngasih terima kasih kalau ada. Kalau nggak ada doa, ya mendoakan Bunda sehat, timnya sehat, gitu ya. Lalu korporat juga bisa kerjasama nih korporat. Nah, ya korporat juga bisa kerjasama kayak gini nih, korporatnya kerjasama nih. Jadi Molto menyumbangkan bersama dengan Yayasan Anak Avanti. Ini tenaga medis seneng banget. Dalamnya dikasih ini sampai gendut. Jadi kerjasama ya Bunda ya. Bisa. Betul. Ini bukan iklan bagi Bunda, tapi saya menunjukkan bahwa sesuatu hal yang baik itu harus diwartakan. Ya. Jadi setiap sore kami mengirimkan antara 1.000 sampai 2.000 ke rumah sakit isinya satu kantong 50 APD untuk 20 sampai 30 rumah sakit yang mengirimkan surat, dan suratnya tuh ribuan. Tiap hari yang masuk ribuan. Ya, sejauh ini sudah berapa banyak Bunda yang disalurkan? Enggak pernah saya hitung karena saya pikir memberi itu bukan karena banyaknya ya. Tapi sudah setiap sore antara 1.000 sampai 2.000 di hari ke-40. Hari ke-40 sudah, wow, itu sudah banyak sekali. Ya. Baik, itu kegiatan rutin. Bunda juga menutup usaha. Menyerahkan kepada kuasa Tuhan. Percayalah gitu. Ya. Kita kan nggak ada yang bisa protes, yang sekarang bisa merubah keadaan ini kan nggak ada yang bisa. Betul sekali Bunda. Ya, menerima gitu. Sejauh ini Bunda membuat APD, ini pekerja semua berarti masuk setiap hari begitu Bunda? Ataukah justru Bunda menambah orang lagi untuk dipekerjakan untuk membuat APD ini? Ya, jadi gini, tidak ada perusahaan yang tidak bermasalah sekarang. Betul sekali. Ya, kita nggak boleh sombong mengatakan aku nggak apa-apa, aku papa, gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya aku tetap bisa memanusiakan karyawan-karyawan saya? Karena saya juga merasa kadang-kadang sebagai pengusaha itu kita salah. Dulu-dulunya mungkin kita tidak memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang disimpan. Jadi ketika ada badai seperti ini, yang kita korbankan adalah karyawan. Nah, oleh karena itu bagi saya secara pribadi, saya mengatur setiap hari bagaimana caranya, dan kemudian menambahkan tim lain, yaitu menguatkan orang-orang yang ada di lingkungan Yayasan Anak Avanti, semuanya untuk turut serta. Ada yang motong pita, ada yang motong perekat, ada yang masang resleting, ada yang motong kain, dan ada yang menjahit, ada yang packing, ada yang nempel-nempel tadi yang tidak diperjualbelikan lah, nempel itu, nempel ini gitu. Jadi bagi saya adalah
Oke ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh sidik-sidik tapi roto, sedikit-sedikit tapi Sedikit-sedikit rata. tapi Ya, rata. harapan saya demikian. Jadilah pemimpin yang berkata-kata dengan baik untuk menenteramkan anak buah, Mhm. kasih pengertian kepada mereka bahwa musibah ini kita bersama-sama, ya. Jadi mereka pun tidak melawan kita, tetapi kita juga bisa tetap memanusiakan mereka dengan catatan bahwa mereka memahami kita bersungguh-sungguh dalam bekerja. Mhm. Gitu. Karena ini mungkin tidak bisa selesai antara 3-4 Iya, bulan ke depan, bulan. ya gitu. Kita harus siap siaga gitu. Bagaimana juga pertahanan keamanan di dalam perusahaan kita ini harus kita utamakan. Seperti Betul. juga kalau kita di pesawat begitu juga kan, kalau menerima itu yang oksigen, Mhm. kan pramugarinya bilang pakai dulu buat kamu dulu. Mhm. Setelah kamu pakai, kamu baru tolong Baru. orang lain. Ya. Betul Demikian sekali. juga dengan Bunda, sama. Saya menolong perusahaan saya dulu. Setelah saya bisa betul-betul kokoh, sekarang ini saya baru menolong kalian. Jadi saya tidak mengatakan janji-janji gitu. Mhm. Saya mengatakan doakan kami, gaji yang bisa tepat waktu dengan hak kalian yang baik. Ya. Mhm. Ayo terus berdoa, jangan pernah berhenti, gitu kan ya. Kemudian yaitu jangan mengumpat, jangan ngata-ngatain perusahaan, Mhm. ya. Jangan pimpinan dihujat-hujat, yang seperti itu dikurang-kurangi. Karena sekarang ini apa yang kamu tanam kamu tuai, nggak cuma sekarang ini, selama-lamanya kayaknya gitu. Betul, Bunda. Bunda, jadi sekarang benar-benar jahit kebaya ini stop begitu karena lagi produksi APD. Kira-kira sampai kapan, Bunda? Saya menjawab di Instagram saya, Mhm. dia yang memulai, yang mengakhiri. Dia itu adalah Allah. Allah yang memulai, dia pasti akan mengakhiri. Dan saya percaya sekali itu. Kadang-kadang orang bisa ngomong, kan tabungannya banyak. Netizen jangan suka ngurusin tabungannya orang ya. Saya selalu mengatakan begitu. Mari kita mengurus apa yang ada di depan mata kita sendiri. Apa yang ada di saat ini pikiranmu dan pikiranku. Kamu kan nggak ngerti tangisku. Mhm. Ya kan gitu. Kamu kan tidak tahu bagaimana ratap saya setiap hari. Gitu. Kamu kan nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngerti, kamu jangan ngurusin orang. Gitu. Gunakan sosial media itu untuk mewartakan energi positif, ya. Anak Avanti Heart dari mulai jam 5 pagi kita sudah terus berbagi. Untuk apa? Ya, ya kita nggak ada yang nggak susah. Gitu. Jadi jangan ngatain orang kalau kamu kaya dan sebagainya. Gitu. Tetapi ya rasanya orang, sayangku, yang punya karyawan 2 Iya. sama karyawan 10 itu beda. Mhm. Yang punya karyawan 10 dengan karyawan 20 beda. Kalau karyawannya ratusan, apa bisa ngomong? Mhm. Gimana, Bunda, Apa untuk bisa mensiasatinya, ngomong? Bunda, selama sejauh ini? Terus mendekati mereka, Mhm. memberikan kepada mereka, kasih saya waktu. Mhm. Gitu. Anakmu juga anakku, keluargamu itu juga. Jangan pernah kamu berpikir bahwa aku akan membiarkan kamu dalam duka. Itu nggak ada. Waktu buat Bunda untuk berpikir, untuk bertindak setiap hari, Mhm. kemudian memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka bahwa doamu dan doaku, walaupun kita beda agama gitu ya, tetapi kita satukan di dalam satu keyakinan Mhm. bahwa saya kan merasa saya berbuat baik ya. Apa yang saya tanam baik pasti akan berbuah baik. Mhm. Itu percayalah, bilang begitu. Akhirnya ya mereka memahami Mhm. dan mereka bertanya dengan bahasa-bahasa yang bagus. Misalnya, Bunda, apa sih di rumah kan? Saya bilang, Mhm. bahkan bertemu makan
tapi saya hanya minta kamu di rumah dulu sebentar ya, 3 hari dulu. Kenapa? Gantian dulu sama temen yang lain. Iya. Jangan sekali-sekali kamu cara bahasa yang merumahkan. Ganti kalimat itu ya, saya kasih pengertian kepada mereka begitu. Kalimatmu diganti dengan kalimat adalah aku di rumah dulu. Dan selama di rumah itu pun mereka dikasih lemburan yang dikerjakan di rumah sambil mengurangi kepadatan pekerjaan. Di rumahnya Bunda ini sekitar orang 200 lebih 200 lebih, dengan 2 tempat itu hampir 300 orang. Kan juga dalam kondisi jaga jaraknya kan nggak bagus juga. Iya, betul Bunda. Ya kan? Tapi kebaikan Tuhan itu nggak pernah berhenti. Ada yang minjemin rumahnya orang yang kosong. Bunda, motongnya di rumah saya aja kosong. Waduh, pertolongan Tuhan tuh nggak pernah berhenti. Ada JNE yang datang. Bunda, kami menolong, mau mengirimkan APD ke seluruh Indonesia. Saya sampai kadang-kadang saya merinding. Ini kalau mau dilihat ya, sayang, ini kamu bisa tunjukin ke sini ya. Ini barusan datang 1 truk ini. Coba kamu tunjukin ke sini. Belum 5 menit baru selesai. Apa itu Bunda? Masker? Itu foto. Oh, oke. Untuk dimasukkan berbarengan dengan APD yang Bunda bikin ya? Ya. Dan ini jumlah, dan ini jumlahnya ribuan. Kadang-kadang kami terima ret-retin, berdus-dus, karet es lastik, perekat. Jadi Bunda, bahan untuk APD itu sekarang ini sudah banyak begitu yang mengirimkan begitu ya, yang mendonasikan bukan hanya uangnya tapi juga peralatan untuk membuat APD sendiri. Iya, karena saya wartakan di Instagram kalau saya butuh apa-apa. Toh kalau kamu bisa berbuat baik itu yang untung siapa? Ya kamu yang paling untung duluan. Betul. Ya kan gitu. Nah, itu yang paling untung duluan gitu. Tapi ya seperti dimakan gitu ret-retenya. 2 hari habis. Karena produksinya cepat kan. Iya. Terus karet habis. Kita habis gitu. Kayak gitu terus. Jadi setiap hari mencari terus gitu. Tetapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Maka saya selalu bilang, ayo berhenti yang fanatik-fanatik itu. Mulai melihat sesama itu adalah bukan karena kita yang sama, tetapi karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan cinta yang sama. Ya kan? Maka di balik APD itu kan nggak kelihatan agamanya. Iya. Ya toh? Warna kulitnya apa nggak kelihatan, sipit apa belum nggak kelihatan, ya toh? Pakai kerudung apa nggak kelihatan. Pakai kalung salib atau enggak kelihatan ya tuh. Semuanya yang terlihat adalah kasih tanpa syarat, menolong, meninggalkan diri sendiri untuk orang lain. Ini kan Tuhan memberikan kepada kita pelajaran ya, bahwa toleransi itu adalah tanpa sekat gitu. Kalau nanti habis pandemi ini kita masih seperti Ana yang dulu atau kamu yang dulu, kan pelajaran hidup ini berarti kita nggak belajar toh. Iya kan gitu loh. Kan sudah diajarin. Bunda boleh kasih semangat bagaimana kemudian di dalam menghadapi pandemi corona ini untuk tetap kreatif dan juga tetap semangat begitu, tetap termotivasi. Orang kreatif itu nggak ada matinya. Ada aja. Terus yang terpenting ini loh sayang. Ini loh. Ini. Koneksi yang harus selalu ada antara ini dan ini. Itu nyambung. Lalu biasanya ibu-ibu ya. Mulut ini suaranya adalah doa. Gitu. Jangan ngomong yang nggak bagus. Nggak ada beras. Kita semua kere. Yang terjadi kita semua menjadi Iya itu miskin. saya juga melihat postingan di Instagram Bunda ya yang lagi buka kulkas telur 4 ya. gitu ya Bu.
Ya, jadi memang saya mengedukasi supaya Tuhan kan menciptakan seorang ibu itu kan menitipkan surga di bawah kakinya kan. Hati-hati toh jadi ibu-ibu gitu loh. Rumah tangga itu staminanya ibu. Ibu tuh yang mengatur suhu, naik turunnya, panas dinginnya tuh ibu. Gitu. Jadi ibu yang bertahan dan selalu baik, walaupun nggak ada beras ya mungkin ya. Ayo kita nggak ada beras sekarang, kita berdoa bersama-sama, insya Allah atau Tuhan memberkati, pasti akan buka jalan. Mangan tempe wae, ben goblok. Nah, nanti kalau goblok beneran bagaimana? Ya kalimat-kalimat itulah yang sebetulnya tidak diinginkan dan tidak diizinkan supaya kita itu terus bersyukur. Ya aja Bunda kan punya. Doakan lagi terus, terus doakan lagi. Malah saya tantang. Kenapa? Apa yang kamu ucapkan baik padaku kan terjadi padaku ya. Nah jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Pada situasi seperti ini, berpikirlah positif ya. Ini katakan yang baik, satukan tangan untuk terus berdoa, memohon sama Allah, sama Tuhan. Lalu berpositiflah di rumah. Ya. Telur tinggal satu memangnya dapat telur dari surga apa? Ya, tapi doanya semoga dari surga mengirimkan telur melalui kebaikan orang lain. Jadi mengganti bahasa, ya, mengganti tutur kata, ya. Nah itulah membuat sebuah keluarga akan bahagia kalau ibunya tuh tenang. Betul, tetap Ibunya positif. itu stabil gitu. Ibunya sehat. Mungkin ibu bisa kerokan, masuk angin. Itu kan sakit luarnya ya. Tapi di sininya memang harus baik. Kan kadang-kadang di rumah tuh kalau di rumah terus kan sama bapak suka ngomong kayak saut-saut gitu ya. Mungkin nggak apa mungkin panas gitu. Yang dibikin tuh panas gitu ya. Tetapi dengan adanya ibu yang mengerti mana yang mesti dijawab, mana yang tidak, pasti suasana rumah tangga semakin baik. Harapan saya memang kuncinya adalah perempuan. Baik, jadi tetap di dalam situasi wabah seperti sekarang harus pikiran, ucapan, dan hati itu selalu positif begitu ya. Berikan afirmasi positif, pikiran juga yang positif, agar Ya. kita juga berharap Bayangin yang dan bagus-bagus gitu. bayangin yang bagus-bagus. Bayangin yang bagus-bagus. Jadi misalnya, ini Bapak 3 bulan kita nggak bisa makan ini. Terjadilah padamu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Nggak ada yang mau Benar-benar ya. 3 bulan nanti nggak bisa makan gitu kan gitu. Harus mengganti kata-kata lah gitu. Baik. Bunda, bagi Bunda sendiri, menurut Bunda, apa kemudian hikmah dari wabah corona yang sedang kita hadapi semua ini? Ya, saya mohon maaf kalau saya katakan Tuhan sebetulnya sedang, jangan marah ya, bukan marah lah, sedang apa namanya, sedang berkali-kali kita ditegur, tapi kita enggak mau patuh. Sekarang Tuhan memberikan ini semua, saya nggak bisa mengatakan ini hukuman, tapi nggak tahu kalimatnya apa yang lebih cocok, gitu ya. Bahwa hanya ada Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Selama ini kita melihat kekuasaan orang berkuasa di atas kekuasaan-kekuasaan yang tidak Dia yang berkuasa. Sehingga Tuhan mengatakan tidak ada kekuasaan lain selain Aku yang berkuasa di atas bumi ini. Buktinya ini. Siapapun penguasanya saat ini kan diem aja semuanya. Artinya yang mau ke jalan, demo, yang dulu demo, ya Tuhan katakan di rumah aja ya sayang. Suatu bentuk peringatan ya Bunda. Betul. Untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu kebahagiaan, kekayaan terbesar adalah keluarga kita. Mau kita single parent pun, atau kita sendirian, atau kita bersama dengan orang tua, semua itu kan jalan hidup. Kita nggak bisa minta
sama Allah, sama Tuhan. Tapi kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau ternyata kita hanya hidup dengan anak-anak kita, nggak ada suaminya, ya berarti Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Ya kan? Kan mana ada seorang mau, kan nggak ada orang mau. Tetapi kan kita tidak tahu hari besok. Gitu. Makanya satu yang Tuhan inginkan adalah jangan pernah membenci. Itu satu. Dua, mengampuni bukan masalah pilihan, tetapi mengampuni masalah keputusan. Jadi dibersihkan hatinya, mikir yang baik-baik, kemudian ya perseteruan itu yang nggak penting, mulai angkat telepon atau angkat WA, apa kabar Pak, baik sehat. Nah, atau mungkin dengan teman, dengan sahabat, semoga kamu sehat. Itu semua jalin silaturahmi ya Bunda. Dampaknya itu ke sini. Yang tadinya hari ini harusnya nggak bisa makan, loh kok tiba-tiba ada kiriman beras ya. Nah, itu saya rasakan banget. Baik. Kebingungan apa? Loh, ada truk datang, kirim apa? Lah, kok ada kiriman ini ya gitu. Lalu saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Bukan, loh butuhnya resleting merah kok datangnya resleting hitam. Bukan yang begitu. Bersyukur ya Bunda ya. Bunda ini juga ada komentar dari Benjos J. Terima kasih Bunda untuk bantuan APD ke Rumah Sakit Kasih Herlina Timika Papua. Ini APD Bunda udah dari Sabang sampai Merauke ya Bunda ya? Iya, sama Pak JNE. Terima kasih. Semoga kalau nggak cukup WA lagi ya, atau kirim email ya gitu. Ya saya selalu merasa tersentuh gitu setiap hari. Harapan saya juga semua bisa berbuat baik ya. Berbuat baik itu nggak harus menunggu kaya. Berbuat baik jangan menunggu kaya ya Bunda ya. Karena balasan gitu. itu akan nanti diterima kembali. Iya, jadi apa ya? Saya nggak bisa ngomong, tapi saya merasakan bahwa kalau hari ini saya masih bisa berdiri, itu karena tanaman yang saya tanam dulu-dulu. Sekarang ini saya memanen buahnya. Di saat saya sulit ya gitu ya. Dan saya punya bahasa untuk ngomong ke orang. Itu bahasanya yang baik. Tuh. Ya. Jadi akhirnya berdampak ke sini, kembali ke sini. Kembali ke hati. Apa-apa yang ngomong itu yang baik. Sini. Ngomong dengan orang yang tidak baik tetap baik, dapat baiknya. Ya kan gitu. Nggak ngerti ya, kalau saya sih merasa saya banyak dulunya juga masa lalu saya juga nggak indah gitu ya. Tetapi harus saya selesaikan bahwa itu indah. Kenapa? Mereka justru jadi pahlawan hidup saya. Menerima begitu ya Bunda. Menerima dan memaafkan. Iya. Terakhir kalau Bunda ada orang-orang berikan yang dulu, ya kalau nggak ada orang yang dulu mungkin sama kita jahat atau apa, nggak ada anak Avanti hari ini. Betul sekali. Bunda terakhir berikan pesan untuk kita semua, terutama untuk viewers di CNN Indonesia TV, bagaimana kita tetap kuat bersama, saling menjaga untuk menghadapi corona ini. Musibah ini kita tidak sendiri. Maka kita juga harus selesaikan juga tidak bisa sendiri. Ya, mulailah bergandeng tangan. Hentikan perbedaan agama. Ya. Berbuatlah dengan kasih tanpa syarat. Karena yang artinya sesama itu bukan karena yang sama, tetapi karena Tuhan menciptakan manusia dengan cinta yang sama. Pesannya adalah itu. Semoga setelah COVID-19 ini gak ada lagi perbedaan-perbedaan yang memperuncing Indonesia. Amin. Ya, berhati-hati dengan ucapan dan tulisan, terus gandengan tangan gini terus ya. Gitu. Ini kan musibah bersama hanya kita bisa selesaikan kalau kita bisa bersama-sama. Biar kita semakin kuat. Terima kasih Bunda. Nampaknya sudah 30 menit kita bersama. Iya, terima kasih sangat menginspirasi. Semoga Bunda selalu sehat dan juga tetap terus begitu membantu, dan kita juga terinspirasi, sangat terinspirasi. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Avanti. Tuhan memberkati selalu.
Ya, itu dia tadi perbincangan CNN Indonesia TV dengan Bunda Ana Avanti yang sangat menginspirasi karena semua tidak hanya pelaku-pelaku industri saja ataupun orang-orang besar saja yang terdampak, tapi semua kita terdampak. Karena itu tadi pesan Bunda Navanti adalah kita harus tetap bersama-sama, saling menjaga dan tetap berpikiran positif. Dan besok kita akan ada bersama dengan Heranov. Ya, ya seharusnya besok ini ngobrol di rumahnya bersama dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yaitu Bapak Yusuf Kala dan Ibu Mufida. Namun nampaknya kita akan konfirmasi lagi apakah kemudian besok Bapak Yusuf Kala ini bisa untuk live Instagram bersama dengan CNN Indonesia. Tapi tetap nantikan live Instagram CNN Indonesia ngobrol bareng di rumah jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Saya Ratu Nabila pamit. Sampai jumpa.